Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau memberikan kekekalan di dalam hati kami. Shalom semuanya. Boleh angkat tangan yang barusan kembali dari Israel? Puji Tuhan. Sebuah perjalanan yang menurut saya itu sangat tidak terlupakan dan membekas di hati saya. Dan saya percaya juga membekas di hati banyak orang yang mengalami. Dan saya percaya itu tidak hanya membekas tetapi life changing, mengubah, bahkan sampai membawa dalam kekekalan. Saudara, saya melihat sekilas, ya saya itu bukan orang yang rutin mendapat penglihatan karena itu bukan karunia saya. Tapi dalam sekilas sekelebat gitu ya, dalam perjalanan dari sebelum berangkat sampai pulang, saya tuh melihat senyum Tuhan, saudara. Dan saya sejujurnya sempat, ini kenapa ya Tuhan itu kok senyum-senyum gitu. Padahal kita kan tegang ya, sebelum berangkat di sana sampai pulang gitu. Dan itu seperti naik roller coaster ya, naik turun kiri kanan gitu ya, tidak ada pola yang jelas gitu ya. Tidak jelas ya, saya baca salah satu chat peserta bilang tiket berangkat gak jelas, pulang lebih gak jelas lagi. Dan gak ada tour yang kayak begini gitu ya. Cuman izinkan saya sedikit membawakan apa yang saya pelajari dari perjalanan itu tentang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, menyenangkan hati Tuhan itu tidak pernah merupakan sebuah perintah. Tidak mempengaruhi kekekalan, tidak mempengaruhi keselamatan, tidak mempengaruhi diberkati atau tidak mempengaruhi berdosa atau tidak. Betul ya? Bahkan tidak ada di 10 perintah Allah. Gak pernah kan dengar perintahnya, hiduplah menyenangkan Tuhan. Ada? Tidak ada. Tetapi saya berdoa menyenangkan hati Tuhan ini menjadi tujuan dan pengejaran kita, terutama yang panggilannya mempelai, karena cinta. Karena menyenangkan hati Tuhan ini membuat kita akan menerima jauh lebih banyak dari apa yang kita terima. Ya, salah satu berkat yang diterima, yang berangkat nih ya, saya baca dari salah satu chatnya Ibu Iin. Dibilang begini, ada pendoa yang mendapat penglihatan kita diberi mahkota kemenangan. Tujuan dari yang berangkat ke Israel ini kan membawa sumpah Tuhan turun ke atas seluruh dunia, ke bangsa-bangsa, betul ya? Tidak hanya itu terjadi dengan anugerah dan rekayasa Tuhan, tetapi ada tambahannya saudara, ada bonusnya, yaitu mendapat mahkota kemenangan. Ini salah satunya loh. Salah satu dari yang diterima bonusnya itu mendapat mahkota. Saya yakin yang berangkat nggak ada ngimpi atau kepikir dapat mahkota, betul ya? Sudah mission accomplished, puji Tuhan. Dapat sumpah aduh Tuhan, ban-ban kamsia. Tapi dapat mahkota, saudara. Ya, saya yakin dari kita nggak ada yang berani nepuk dada dia bilang wah nggak, saudara, itu jauh banget. Perasaan kita nggak ngapa-ngapain ya di sana, betul nggak? Di sana kita tuh cuman apa? Jaga hati, betul? Menikmati, that's it. Saya nih nggak merasa saya sudah melakukan sesuatu yang luar biasa loh saudara. Saya nggak tahu dengan pemimpin lain ya, saya nggak tahu dengan saudara. Ini saya yang prosedural dan tim yang prosedural yang kayaknya paling repot dan paling rutin dah. Kayaknya ringan, betul nggak? Nggak ada yang luar biasa yang kami lakukan, tapi dampaknya luar biasa. Itu efek dari menyenangkan hati Tuhan. Saya sempat geli sih, saya sendiri geli ya, sambil aduh Tuhan ini ajaib ya. Orang-orang yang setiap malam datang ke airport hanya untuk menerima kabar, belum, tapi udah di sana. Ini mundur lagi deh. Yang sudah ganti baju termasuk saya udah siap angkat koper, nggak jadi lagi, mundur sampai 2 kali kalau saya nggak salah. Dan tidak ada gerutuan, tidak ada komplain, tidak ada perkataan ini gimana sih sebenarnya, ini gimana sih, nggak ada.
Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Cuman begitu doang, saudara. Dan betul, itu kan yang sepele ya. Kalau kita mendengar atau mengingat ceritanya Ibu Coach Irene atau Ibu Nancy yang mengalami peristiwa-peristiwa besar dalam hidup, kita kadang berpikir, wah yang menyenangkan hati Tuhan tuh ya orang-orang yang hebat gitu ya. Ibu Iin yang udah meletakkan anak, meletakkan semua harta benda dan orang-orang tertentu mungkin. Itu dalam pikiran saya dulu seperti itu. Ya orang-orang yang sudah terbiasa dan sudah ngerti selahnya Tuhan lah. Bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ternyata enggak, saudara. Hari ini mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan itu ternyata lebih dalam lagi. Ya, next slide. Mazmur 53 ayat 2. Saya ambil dari terjemahan The Passion Translation. Oh sudah muncul ya, situ nggak kelihatan. Dengan cinta Tuhan membungkukkan dirinya dan memandang ke bawah dari teras surga. Ia memperhatikan seluruh anak laki-laki dan perempuan Adam, mencari apakah ada seseorang yang berpengertian dan yang mencarinya, yang ingin menyenangkannya. Ia membungkukkan dirinya. Tidak dibilang dari tahtanya di surga, Tuhan memandang dari surga. Enggak ya saudara, dibilang apa? Dia membungkukkan dirinya. Kita ini ya, kalau sampai membungkuk lihat, berarti ada sesuatu yang begitu penting, betul enggak? Ada sesuatu yang begitu menarik hatinya. Dan itu soal apa? Menyenangkan hatinya. Tuhan ngelihatnya sampai bungkuk loh saudara. Ada enggak ya di bumi ini yang mau menyenangkanku? Berarti itu urusan yang apa ya? Membekas dan penting buat Tuhan. Loh betul. Penginjilan, keselamatan seluruh umat manusia, kerajaan Tuhan turun ke bumi itu sangat penting. Ya. Tetapi urusan menyenangkan hati Tuhan, walaupun tidak pernah menjadi di dalam daftar 10 perintah Allah, itu penting. Betul ya saudara? Nah sekarang apakah itu penting buat kita? Berikutnya. Ini tentang hamba yang tiga ya, satu ya betul. 3 hamba yang diberi talenta. Saya lompat di Lukas 19 ayat 21 sampai 23. Hamba yang ketiga yang diberi 1 talenta ya, datang dan berkata, ini kan ceritanya tuannya ngecek nih. Dia bilang begini, Tuan, aku hidup dalam ketakutan akan engkau. Karena semua orang tahu engkau adalah Tuan yang strict. Strict saya cari artinya punya standar tinggi, membenci orang bodoh, forbidding ya, melarang ini dan itu, dan tidak memberi kesempatan untuk kesalahan. Sehingga mustahil menyenangkanmu, kata orang ini. Engkau memaksa kami untuk menghasilkan yang besar dari modal yang engkau beri, dan engkau selalu mengambil keuntungan atas jerih lelah orang lain. Ini kata hamba yang dikasih talenta 1. Dibilang apa? Engkau Tuhan yang strict. Siapa yang berpikir seperti ini? Saya nggak usah bilang angkat tangan ya. Mari cek hati. Apakah saudara ini di dalam hatinya berpikir Tuhan itu Tuhan yang susah untuk disenangkan dan salah dikit itu udah langsung dosa. 10 perintah arah tadi saya baca lagi saudara, kan ada 10 ya. 8-nya itu bilang jangan. 10 perintah Allah itu 8-nya dimulai dengan jangan. Berarti dibilang apa? Betul ya. Tuhan yang melarang ini dan itu. Betul enggak? Betul. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mencuri, jangan ini, jangan, melarang kan ya.
Nah, saudara mau melihat Tuhan adalah Tuhan yang strict, tidak boleh ini dan itu, atau enggak? Kalaupun Tuhan memberi perintah, 10 perintah Allah, tata cara melayani di dalam bait suci dan segala macam yang dari ulangan, bilangan dan seterusnya, itu bukan untuk menyusahkan saudara. Itu untuk memberitahu ini loh, Tuhan itu punya standar. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan bumi ini sudah kehilangan kemuliaannya yang semula. Manusia sudah jatuh, maka dikasih tahu, ini loh harusnya seperti ini. Jadi ini bukan masalah larangan. Dan tidak benar yang dibilang oleh hamba ini mustahil menyenangkan Tuhan. Tuhan itu punya semuanya. Tuhan itu yang menciptakan bintang dan jutaan planet di luar sana yang kita tidak pernah tahu ada namanya apa aja. Galaksi triliunan, semuanya itu dia yang punya, dia yang buat. Mungkinkah kita menyenangkan dia yang punya segitunya? Mungkin, saya bilang mungkin. Jadi jangan berpikir kalau ya menyenangkan Tuhan itu sekali-sekali, menyenangkan Tuhan itu ya bisa dilakukan oleh orang-orang yang itu-itu aja. Enggak saudara, ini hamba yang punya pandangan yang salah. Next. Lalu raja itu bilang begini, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu. Jika apa yang kau katakan tentangku itu benar, maka aku orang yang keras, memaksamu menghasilkan yang besar dan mengambil keuntungan atas jerih lelah orang lain. Perhatikan kata jika. Berarti betul enggak saudara? Enggak. Tuhan menyerahkan penilaian orang itu tentang Tuhan kepada orang itu. Tuhan tidak konferensi pers dan tidak terus salah tingkah dan bilang, loh aku tidak gitu loh. Tidak saudara. Tuhan biarin. Dan Tuhan bilang apa? Ya aku kan jadi seperti yang kamu pikirkan tentang aku. Oke, kamu berpikir aku Tuhan yang strict? Yo, aku jadi Tuhan yang strict. Kau berpikir aku Tuhan yang tidak toleransi terhadap kesalahan? Berarti yang dikatakan oleh hamba itu benar enggak? Enggak. Kenapa ada orang yang bisa berpikir Tuhan itu Tuhan yang susah, Tuhan yang sulit disenangkan, Tuhan yang strict, Tuhan yang repot lah. Tuhan yang di perjanjian lama itu kan kalau baca Alkitab kali ya, Tuhan malah dikit bumi terbelah gitu ya, kesambar nyentuh gunung loh, kesambar mati, ya kan? Megangin tabut kesleo, tabut apa kerbaunya kesleo, tabutnya tergelincir, mati, serem ya? Nggak saudara, ini saya ngambil dari perjanjian lama ya, ini belum zaman Yesus nih, ya. Orang bisa berpikir tentang Tuhan seperti itu karena perlakuan orang terhadap dia. Contoh gampang deh, orang yang punya latar belakang tidak ada kasih papah bapak di hidupnya, dia punya papa yang pemabuk, papa yang mukulin, papa yang abusif, papa yang judi, papa yang tidak tanggung jawab, cenderung akan sulit melihat bapak di surga itu papa yang sangat baik dan penuh cinta. Sulit. Karena itulah manusia. Bahkan perlakuan sekitarnya, keluarganya, orang-orang seperti apa buruk ke dia akan sulit melihat Tuhan itu Tuhan yang baik. Itulah manusia. Jadi kalau ada hamba yang jahat, dia jahat bukan karena perbuatannya saudara, tapi karena cara pandangnya salah. Itu sudah jahat, karena cara pandangnya mempengaruhi perbuatannya. Ngerti ya saudara? Dimulai dari sini dan sini dulu. Kalau ini udah salah, tindakan pasti salah. Kemarahan yang mengendap dan tidak bertobat. Kekecewaan itu pasti saudara. Marah itu mungkin masih alami ya. Tapi
Mari bertobat. Saya tidak bilang dibereskan, karena marah itu pasti salah. Walaupun yang membuat marah itu yang salah gitu ya. Tapi kalau kita menyimpan kemarahan, kita yang salah. Ini yang membuat kita ini punya salah persepsi dan salah kenal akan Tuhan. Jadi mari dibereskan, dan saya berdoa pagi ini kita semua punya pengenalan dan persepsi yang benar. Berikutnya, ini dikatakan oleh Daud. Ini masih perjanjian lama ya saudara, belum zaman Yesus. Next. Mazmur 25 ayat 8. Betapa baiknya Engkau terhadapku, saat manusia berpaling kepadamu, ya Yahweh. Mereka mendapati betapa mudahnya Engkau untuk disenangkan. Engkau setia dan benar. Dengan girang Engkau mengajar mereka jalan yang benar, bahkan saat mereka menyimpang. Ini perkataan dari Daud yang menurut saya orang di perjanjian lama yang paling repot dan paling tragis hidupnya, betul enggak? Ya, dia enggak pernah minta dipilih jadi raja. Dia dipilih jadi raja, dan sejak saat itu diurapi, hidupnya kelihatannya makin naik enggak? Enggak. 13 tahun jadi buronan negara. Tuh. 13 tahun dicap orang paling jelek karena rajanya yang ngomong. Ya, orang yang paling berpengaruh di Israel hari itu siapa? Raja. Kalau rajanya membuat suatu titah dan bilang ini Daud orang yang jahat, dia mungkin pidato gitu ya, atau diceramah gitu di depan semua rakyat, dia pasti Saul akan ngomongin yang jelek tentang Daud. Opini seluruh rakyat tentang Daud gimana? Ikut jelek nggak? Ikut. Ini orang yang tidak punya nama baik di seluruh negeri, saudara. Masih mending kalau saudara diomongin yang jahat, tidak punya nama baik di kantor gitu ya, lumayan saudara. Ini negeri saudara, seluruh bangsa. Tapi Daud bilang apa? Engkau baik Tuhan. Ini bukan ngomongan yang menghibur diri ya saudara. Kadang kan kita menghibur diri kita ya, Tuhan baik. Enggak, Tuhan baik. Betul, kita perlu memberitahu pikiran dan hati kita. Tetapi yang dibilang di Mazmur ini bukan Daud memberitahukan jiwanya. Ini adalah ekspresi dari Daud. Bilang apa? Betapa baiknya Engkau terhadapku. Saat manusia berpaling. Kenapa saya garis bawahi berpaling, saudara? Kalau berpaling itu berarti awalnya tatapannya ke sana enggak? Enggak ya. Awalnya tatapannya ke bukan Tuhan. Tetapi kalau kita ini berpaling ke Tuhan, berikutnya apa? Mereka mendapati betapa mudahnya Engkau disenangkan. Tuhan bukan Tuhan yang lu dari tadi ya, gua panggil-panggil, gak berpaling-berpaling, baru berpaling belakangan. Sekarang berpaling dan minta tolong, gak gue tolong. Gak, untung Tuhan gak kayak gitu ya. Untung mungkin saya ya, saya mungkin kayak begitu ya. Orang koleris kan kadang suka kesel gitu ya, dari tadi gak tahu diri, sekarang minta tolong. Enggak saudara, untung Tuhan gak kayak gitu ya. Berpaling nih rada telat, tapi berpaling dan mendapati Tuhan mudah disenangkan. Perkataan orang yang kenyataannya dalam hidupnya tidak senang. Belum lagi nanti setelah jadi raja, dia anaknya dibunuh, anaknya saling bunuh, anaknya ada yang diperkosa, anaknya mau memberontak mengambil tahtanya, dia lari dari negeri. Orang ke tangan kanannya jenderalnya nomor 1, ndak belain dia, anaknya rebutan tahta, banyaklah saudara kayak sinetron. Dan Daud bilang apa? Enggak, Tuhan baik. Dan nyenangin Tuhan itu gampang. Berikutnya, bagaimana caranya? Yesus berkata di Matius 11 ayat 28. Apakah engkau letih menanggung beban berat? Datanglah kepadaku. Aku akan menyegarkan hidupmu, sebab akulah mata airmu. Engkau hanya perlu menyatukan hidupmu dengan hidupku. Belajar cara-caraku, maka engkau akan menemukan bahwa aku lemah lembut,
rendah hati, dan mudah disenangkan. Kenapa saya berkali-kali kasih ayat? Ini ayat muncul, saudara. Tuhan itu Tuhan yang mudah disenangkan. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan mudah disenangkan. Cuman kita perlu apa? Menyatu. Nah, pertanyaannya, menyatu sih kayaknya gampangnya di mulut ya. Kenyataannya enggak. Saudara tahu minyak dan air? Itu kan dua elemen yang berbeda. Pernah enggak menyatu minyak dan air? Enggak pernah bisa. Kenapa? Karena bahannya lain, tujuannya lain. Minyak kan tujuannya beda, air tujuannya beda, ya enggak? Punya cara sendiri, punya kehendak sendiri, punya selera sendiri. Ini yang membuat susah menyatu. Selama kita punya cara, mau, kehendak, selera, kita tidak akan pernah bisa menyatu sama Tuhan. Awal dari menyenangkan Tuhan dengan mudahnya, dalam tanda kutip, dengan pertolongan Roh Kudus, itu dari menyatu. Mari samakan selera kita dengan selera Tuhan. Selera dalam hal apa? Contoh gampang, jiwa-jiwa deh. Saudara mungkin tidak suka orang yang cerewet. Saudara mungkin tidak suka sama orang yang aduh, ditolongin sekali, 2 kali, 3 kali jadi tuman. Mungkin saudara tidak suka dengan orang seperti itu. Tapi kalau Tuhan bilang, nak tolongin lagi, kasihan, aku punya belas kasihan buat dia, ya lakukan saudara. Itu menyamakan. Kalau saudara punya tujuan, aku mau nabung, nyimpen uang buat nanti hari anak kuliah, biaya kuliah mahal ya. Tapi Tuhan bilang, enggak nak, kasih ke panti asuhan situ. Tujuannya lain ya, ternyata tujuan menabungnya beda. Saudara berani melakukan enggak? Itu menyatu saudara. Jangan lihat itu korban, lihatlah itu proses penyatuan. Bukan Tuhan yang menyesuaikan sama kita, tapi kita yang menyesuaikan dengan Tuhan selalu. Dan itu pilihan. Sekali lagi, firman hari ini bukan merupakan perintah. Tidak mempengaruhi saudara diberkati atau tidak. Tidak mempengaruhi keselamatan, masuk surga atau tidak. Ini apa ya? Ini ada di hati Tuhan. Berikutnya, mulai lagi menyenangkan Tuhan itu bagaimana? 1 Petrus 2 ayat 19. Engkau akan mendapat perkenan Tuhan saat engkau memutuskan untuk tetap menyenangkan hatinya, sekalipun engkau harus melewati kesukaran dan penderitaan-penderitaan yang tidak adil. Jika engkau diperlakukan dengan buruk, padahal engkau melakukan apa yang benar dan engkau menanggungnya dengan setia, engkau akan menerima pujian darinya. Terjemahan The Passion Translation. Ya, mulai dengan keputusan saja loh saudara, belum melakukan untuk menyenangkan loh, baru memutuskan di hati, Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau menyenangkan Engkau. Enggak, aku mau menyenangkan Engkau. Itu baru keputusan ya. Tuhan sudah bilang apa? Berkenan. Ini belum melakukan loh Tuhan, saudara. Tuhan sudah berkenan duluan. Karena soal melakukan dan mampu, next, itu dia yang memampukan. Ibrani 13 ayat 18. Tuhan membenahi segala sesuatu, memulihkan segala sesuatu. Dia Tuhan yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dia pula yang menyediakan apapun yang engkau butuhkan untuk menyenangkan hatinya. Jadi perkara bisa menyenangkan itu urusan siapa? Tuhan. Kita cuma perlu apa? Buat keputusan. Aku mau Tuhan menyenangkanmu. Katanya firman hari ini, gampang Tuhan menyenangkan engkau. Jadi aku mau Tuhan mulai bisa. Tolongi aku. Itu mulai doa simpel seperti itu saudara. Dan saudara akan melihat betapa terbukti firman hari ini, menyenangkan Tuhan itu bukan perkara susah. Yang susah tuh kitanya ini yang tadi menyatukan itu.
Yang susah itu kitanya itu yang merelakan menanggung penderitaan. Yang susah itu yang kitanya bilang, yuk aku mau tetap berespon benar. Aduh, gitu ya. Aduh, diomongin lagi nih. Enggak. Ini kesempatan sedikit aku menyenangkan Tuhan. Sepele saudara, sepele banget. Tapi lihat seperti kita ke Israel, sepele banget saudara. Cuman siap-siap setiap malam. Ya, sudah mandi pakai baju lengkap, koper sudah siap, tinggal diangkut. Cuman begitu 3 kali. Tuhan sudah berkenan. Tuhan sudah senang. Kita tidak bersungut-sungut, kita unity, kita jaga hati satu sama lain. Saya tidak tahu ya, saya percaya di bis lain juga begitu, tapi saya lihat bis mempelai ya, dan banyak orang-orang yang bukan panggilan mempelai yang ditaruh di situ. Mereka dengan mudahnya dan dengan senang hati menyamakan ritme. Kita nih kalau di grup mempelai ikut coach gitu ya, ke provinsi atau ke negara gitu kan, sudah terbiasa ya, ngerti selanya lah ya coach gimana. Tapi ini kan orang-orang yang di panggilan lain yang tidak pernah ngerti, tidak terbiasa kerja dan tidak tahu caranya. Tapi mereka dengan mudahnya dan dengan senang hati mau saudara. Itu menyenangkan Tuhan loh. Makanya tidak heran seluruh perjalanan ini betul. Menyenangkan Tuhan disenangkan karena korban dari para pemimpin, dari Ibu Iin. Tapi jangan lupakan dari yang ini loh, yang saudara yang doa di sini juga. Saudara yang ikut pergi ke sana, saudara yang isi cawan 2 minggu kan, isi cawan tidak terbatas. Biasa isi cawan itu ada time limitnya, betul ya. Isi cawan 3 hari gitu ya. Ini kok extend terus isi cawannya. Puasanya nambah. Belum pernah kan saudara? Saya enggak tahu ya hari-hari nambah itu saudara rada-rada grundel di hati atau enggak, saya enggak tahu ya. Semoga tidak, karena itu kesempatan menyenangkan Tuhan. Ini kan terjadi hal-hal yang ya kalau dilihat ya lucu gitu ya. Nggak cuma yang berangkat saudara, tapi yang stay di sini juga. Lebih nggak tahu lagi. Ini saya kemarin diceritain sama Lydia Paeli. Dia tuh pulang, saya langsung diajak pergi. Ayo cerita di Israel apa yang terjadi. Loh, kamu nggak tanya suamimu? Nggak, aku nggak berani WA suamiku. Karena di sana signal jelek dan sangat repot. Jadi yang di sini saya yakin nggak tahu apa-apa. Betul? Banyak yang apa sih yang terjadi di sana? Nggak ngerti apa-apa dan saudara tidak nunggu kejelasan baru mau bergerak. Enggak kan? Saudara juga ikut nggak tahu apa-apa kan? Tapi saudara tetap isi cawan. Terima kasih. Tapi lebih dari itu, mari kita terus menyenangkan hati Tuhan dan dengan Roh Kudus itu tidak menjadi sebuah kesulitan. Amin.